Hai, apa kabar buat kalian semua yang lagi santai pada hari ini? Selamat menikmati waktu-waktu santai kalian. Selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan. Mungkin yang lagi berakhir pekan dengan teman-teman, saudara, keluarga, ataupun orang yang dikasihinya dan dicintainya. Cia. Selamat enjoy aja, oke? Jadi kali ini izinkan saya untuk menemani kalian. Kalau yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan video ini. Dan yang berkenan, silakan disaksikan lebih lanjut lagi. Oke, saat ini saya Benly ingin menemani kalian. Jadi teman-teman sekalian, di dalam video kali ini saya ingin berbagi atau share dengan teman-teman sekalian. Ada sebuah postingan di akun FB Jonathan Tiak. Dia memposting suatu cerita atau suatu ilustrasi yang sangat berguna atau sangat bermanfaat buat kita, menjadi pembelajaran juga buat kita. Dengan postingan ini saya mempunyai kerinduan untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Postingan dari Jonathan Tiak ini menceritakan tentang sebuah ilustrasi seekor rusa yang lagi hamil. Oke, langsung saja saya bacakan buat teman-teman sekalian ilustrasi cerita yang dipost oleh Jonathan Tiak. Ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Ketika hampir detik-detik melahirkan, rusa ini pergi ke suatu tempat yang sangat jauh di pinggir hutan dan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba sesuatu yang tidak ia bayangkan pun terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tampak kilat yang menyambar ke permukaan, sehingga hutan yang kering ini tiba-tiba terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu yang telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat ia menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa yang lapar yang siap menerkamnya. Maka tiada pilihan bagi rusa ini selain yang pertama, mati dimangsa singa; yang kedua, mati terkena panah; yang ketiga, mati terbakar; yang keempat, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Jadi posisi rusa ini dalam cerita ini dia sudah sangat terjepit di segala arah, di segala sisi. Ada bahaya yang mengancam dirinya dan membuat dia menjadi bingung, dilema. Orang bilang so pasrah. Oke, kita lanjut. Yang jelas bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. So terpojok dia, jadi so tidak bisa mau lari kiri, mau lari ke kanan, mau ke muka, ke belakang jurang. Jadi sudah tertekan dan mungkin sudah tidak ada jalan lagi dan sudah berpikiran yang buntu. Lalu apakah yang harus ia lakukan? Bersedih dan merintih? Menangis dan menjerit? Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Mau lari juga lagi hamil, kondisi lagi tidak fit, belum sepenuhnya fit. Dan apapun yang terjadi, rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Dalam keadaan yang terjepit, tidak ada yang dapat dipikirkan oleh rusa ini. Dia hanya memilih untuk fokus untuk melahirkan bayinya. Dia sudah tidak peduli ketika sementara melahirkan bayinya dia diserang singa atau ditembak dengan panah oleh pemburu ataupun harus terbakar. Yang dipikirannya sekarang hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu teman-teman, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu, menghalangi karena begitu terang cahaya kilat sehingga menghalangi jarak pandang dari pemburu tersebut. Akhirnya panah yang dilesatkan pun meleset
dan mengenai singa yang lapar. Singa malang itu mati seketika. Jadi, lalu tiba-tiba hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat yang berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Jadi teman-teman, dari cerita atau ilustrasi tersebut, buat kalian semua atau buat kita semua, bahwa segala kesulitan yang menyerbu dari segala arah sekalipun, masalah datang bertubi-tubi, seakan mungkin tak memberi kesempatan untuk bernafas lega. Karena kadang kita juga akan berada di posisi tersebut. Seakan-akan tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi. Orang bilang orang putus asa karena tidak ada lagi titik di mana kita bisa berpikir dengan jernih untuk menghadapi masalah ini. Tidak ada lagi titik terang, tidak ada lagi benar-benar orang bilang ini jalan buntu yang kita akan hadapi. Mungkin masalah di tempat bekerja, di dalam rumah, di jalan, atau dengan keluarga kita sekalipun, kita pasti akan mendapatkan masalah yang mungkin teman-teman sekalian dan saya pernah merasakan bahwa ada titik terendah buat kita yang membuat kita hanya pasrah dengan keadaan yang tidak bisa sama sekali kita menyelesaikan masalah itu. Untuk ukuran kita, untuk pikiran kita, masalah itu sudah tidak ada jalan keluarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkanlah semua masalah itu datang kepada kita. Biarlah semua itu berjalan apa adanya. Tetaplah kita fokus dan tetaplah kita optimis. Lakukan sesuatu yang mampu kita lakukan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah mengatur segala jalan kehidupan manusia. Mungkin menurut teman-teman dari cerita tadi, itu semua hanya kebetulan sehingga membuat rusa itu selamat. Tetapi tidak, saudara-saudara. Itu adalah ilustrasi di mana ketika kita benar-benar fokus dan hanya menyerahkan kepada Tuhan, apapun agama kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yakinlah saudara-saudara bahwa ada jalan yang tak mungkin kita pikirkan, yang mustahil bagi pikiran kita, tetapi ada jalan yang terbuka yang tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi buat teman-teman sekalian, semoga di hari Minggu ini kita semua bisa selalu menjadi berkat buat orang lain, selalu bisa memaafkan orang lain, selalu bisa memiliki kasih yang tulus buat orang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita, jadi kita harus mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan, menjalankan segala perintahnya. Jadi buat teman-teman, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jangan berputus asa, jangan menyerah, tetap fokus. Walaupun kita tidak menemukan jalan keluar, tetap fokus kepada Tuhan dan tetap bersandar kepadanya. Karena Tuhan yang memiliki jalan yang terbuka buat kita, yang mustahil sekalipun tidak mustahil bagi Tuhan kita. Terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam cinta buat kalian semua. Bye.